Demi memperkuat sayap udara Nusantara, Indonesia melirik sang burung besi terbaru dari Boeing, jet tempur EF-15X, yang katanya bisa bikin pilot tersenyum meski kena G-force 7 kali. Tapi baru juga ngintip katalog harga, tiba-tiba langit diplomasi mendung. Kok bisa? Rupanya, mantan Presiden Amerika Serikat Donald pada tanggal 2 April 2025 ngelempar tarif baru kayak ngelempar granat dagang, 32% untuk barang impor dari Indonesia. Katanya sih biar adil, tapi buat kita ini kayak dikasih sambal setan pas lagi batuk. Menurut Bulgarian Military, artikel tanggal 15 April 2025 bilang, tarif ini bukan cuma nyasar ke baju dan elektronik, tapi juga bisa bikin kesepakatan jet tempur EF-15X. Kita jadi drama Korea episode terakhir. Tegang dan belum tentu happy ending. Awalnya Indonesia naksir berat sama si EF-15EX ini karena posisinya yang cakep di jalur laut Indo-Pasifik. Di situ tuh, Laut Cina Selatan makin panas kayak wajan penggorengan. Makanya sejak 2022 Amerika Serikat udah kasih lampu hijau buat jual 36 unit. Tapi pas masuk 2023 jumlahnya disunat jadi 24 aja. Mirip banget kayak pesanan mie instan 2 bungkus, tapi yang nyampe cuma 1,5. Kalau kesepakatan ini jadi juga, Indonesia bakal jadi pembeli internasional pertama si Eagle 2, nama panggilan si jet kece ini. Boeing pasti senyum lebar karena selain dapat duit, mereka bisa bilang, lihat nih Indonesia aja beli. Tapi tenang dulu. Ini semua baru sebatas surat cinta alias Memorandum of Understanding. Belum ada nikah kontrak resmi. Jadi masih bisa batal, delay, atau malah di-ghosting. Menurut The Asia Life tanggal 16 April 2025, Presiden Prabowo angkat bicara. Dalam pidatonya, beliau bilang situasi dagang dunia lagi kayak sinetron, penuh plot twist. Beliau ngajak rakyat buat tetap kalem dan nggak baperan. Di sisi lain, Menteri Ekonomi Airlangga Hartarto juga main adem-adem bae, bilang diplomasi itu lebih manis daripada balas dendam. Meski begitu, tekanan ke anggaran Indonesia makin berasa. Dengan PDB sekitar 1,4 triliun dolar Amerika Serikat, kita harus pinter-pinter nyusun belanja. Jet tempur kayak EF-15EX ini bisa jadi dianggap mainan mahal di tengah dompet negara yang mulai tipis. Dari sisi Boeing sendiri, ini soal hidup dan mati. Mereka lagi goyah gara-gara pesawat Tu-37 MAX yang sempat bikin horor di dunia penerbangan. Belum lagi urusan buruh dan produksi yang telat mulu. Jadi, proyek F-15X ini semacam harapan terakhir mereka buat balik trending topic, tapi yang positif ya. Kalau Indonesia jadi beli, itu kayak ngasih panggung buat Boeing unjuk gigi ke negara lain di Asia Tenggara. Siapa tahu Thailand dan Malaysia ikut-ikutan. Tapi kalau batal, bukan cuma rugi duit, tapi juga bisa bikin calon pelanggan lain mikir, bisa dipercaya nggak nih Amerika Serikat? Sementara itu di pojok ruang rapat Jakarta, para pejabat pertahanan Indonesia mulai ngitung-ngitung pakai kalkulator jadul. Kalau beli 24 unit EF-15EX, terus pajaknya nambah, terus nilai tukar rupiah goyang dikit. Jadi bisa beli berapa bungkus nasi Padang ya? Belum lagi tekanan dari rakyat jelata di kolom komentar medsos. Ngapain beli jet tempur, jalan di kampung aja masih kayak arena motocross. Tapi jujur aja, dari sisi militer, EF-15EX ini bukan pesawat kaleng-kaleng. Ini burung besi yang bisa bawa banyak senjata, terbang jauh, dan bikin negara tetangga mikir 2 kali sebelum macam-macam. Apalagi di tengah Laut Cina Selatan yang makin panas, punya jet ini kayak punya kipas angin raksasa, setidaknya buat jaga angin politik tetap adem. Masalahnya sekarang bukan cuma duit dan tarif, tapi juga kepercayaan. Amerika Serikat kalau mau Indonesia jadi pelanggan tetap, harus buktiin dulu kalau mereka bukan partner yang suka PHP. Karena negara kita bukan cuma mau beli, tapi juga pengen jalin kerjasama teknologi, pelatihan, bahkan produksi bersama. Biar nggak cuma jadi pembeli, tapi juga bisa bikin sendiri nanti. Di sisi lain, Boeing juga lagi deg-degan. Kalau sampai Indonesia mundur, bukan cuma target penjualan yang ambiar, tapi juga strategi ekspansi ke Asia Tenggara bisa bubar jalan. Mereka butuh pembeli yang bisa jadi etalas. Dan Indonesia itu showroom sempurna. Simpelnya begini, kalau kesepakatan ini jalan, semua pihak senang. Indonesia dapat jet tempur keren, Boeing duit dan gengsi, dan Amerika Serikat dapat stempel masih bisa dipercaya. Tapi kalau gagal, bisa-bisa Indonesia malah tengok ke opsi lain, entah ke jet dari Eropa, Korea Selatan, atau malah ke
Negara dengan senyum misterius dari timur. Iya, kamu tahu siapa. Jadi, kisah si Eagle 2 di langit Indonesia ini masih menggantung di awan penuh ketidakpastian. Apakah akan terbang tinggi, atau malah diturunkan paksa oleh tarif dan drama geopolitik? Ya, mari kita doakan semoga para diplomat dan ekonom kita cukup lincah seperti pilot jet tempur, biar bisa menghindari turbulensi dan tetap meluncur mulus ke masa depan pertahanan yang kuat, tapi tetap waras secara anggaran. Tapi tenang, Indonesia bukan anak kemarin sore yang gampang goyah. Pemerintah kita udah biasa main di papan catur geopolitik, meskipun kadang bidaknya masih suka hilang entah kemana. Di balik meja negosiasi, para pejabat kita tahu persis. Kalau terlalu nurut sama tarif dari Amerika Serikat, nanti dianggap lemah. Tapi kalau terlalu ngotot, bisa-bisa dianggap ngamuk. Nah, makanya sekarang posisinya ngambek elegan. Sementara itu Amerika Serikat juga sebenarnya sedang dalam mode jangan sampai kehilangan customer. Soalnya kalau sampai Indonesia batal beli IF-15EX, mereka bukan cuma rugi secara finansial, tapi juga bakal kehilangan panggung penting buat nunjukin kalau industri pertahanan mereka masih kompetitif di tengah gempuran jet-jet dari negara lain, terutama dari negara dengan jargon, kami punya segalanya kecuali hak asasi manusia. Belum lagi, di belakang layar, para pesaing udah pasang seragam dan siap turun gelanggang. Dari Eropa, si Typhoon udah gregetan, si Rafale ngedip ginit, dan si KF-21 dari Korea Selatan udah ngeluarin brosur warna-warni. Bahkan ada yang bisik-bisik. Kalau Amerika Serikat nggak jadi ngirim pesawat, kita punya stok. Tinggal kirim. Nah loh, di tengah semua ini, publik Indonesia cuma bisa nyimak sambil ngopi dan update di medsos. Komentar warganet pun jadi hiburan tersendiri. Kalau F-15EX batal ya udah beli drone aja, tapi yang bisa ditumpangi mudik. Daripada beli jet tempur mahal-mahal, mending naikkan gaji admin medsos Kementerian Pertahanan. Biar kalau ada perang, kita bisa menang di kolom komentar dulu. Tapi meski dibumbui humor, satu hal tetap serius. Indonesia butuh modernisasi kekuatan udara. Bukan buat gaya-gayaan, tapi karena posisinya yang krusial di tengah jalur laut penting dunia, dekat wilayah yang sensitif, dan di era di mana konflik bisa datang secepat notifikasi WhatsApp. Jadi apakah IF-15X akan jadi bintang baru di langit Indonesia? Atau justru hanya sekadar bahan konten dan wacana tahunan? Ya, seperti biasa, kita tunggu episode selanjutnya dari sinetron Jet Tempur Internasional. Judulnya Antara Tarif, Pesawat, dan Cinta Diplomatik yang Rumit.